Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, umat yang diberkati Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kita adalah umat ketebusan, kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa, tetapi sebelumnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa sebentar, menundukkan kepala. Tuhan Yesus, yang kami kenal, di dalam nama Yesus kami datang kepada Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami merendahkan diri. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kehendak daripada Tuhan, rencana Tuhan melalui firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Kita mau membaca dari Alkitab kita, ayat pokok, di dalam Matius 26, ayatnya yang ke-41. Di situ tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebelum Yesus disalibkan di Taman Getsemani, Yesus menyampaikan kepada murid-murid untuk berjaga-jaga dan berdoa. Memiliki kehidupan doa sebagai umat Tuhan adalah sebuah keharusan. Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Allah. Kita boleh memohon akan satu harapan dan permintaan kita kepada Tuhan. Doa biasa dinaikkan pada saat kita beribadah di gereja, tetapi doa juga harus kita lakukan secara pribadi. Di dalam doa pribadi, Tuhan mau kita bersekutu, meluangkan waktu kita untuk Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Kita boleh meminta apa yang menjadi keperluan kita. Kita boleh minta perlindungan kepada Tuhan. Kita boleh minta kesembuhan pada waktu sakit. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat yang ke-14 dari Yohanes 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita berdoa hanya di dalam nama Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, karena Yesus adalah yang mengabulkan segala doa kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat berdoa dengan efektif, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Kita hanya dapat melihat melalui firman Tuhan. Hal pertama yang saya catat supaya doa kita menjadi efektif adalah kita harus berdoa dengan iman, dengan percaya dan tidak bimbang. Hal ini dijelaskan di dalam Markus 11 ayatnya yang ke-24. Di situ tertulis, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada janji-janji Tuhan, kita meyakinkan diri bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Hal yang kedua, supaya doa kita menjadi doa yang efektif, kita harus berdoa dengan tekun dan sabar. Hal ini dijelaskan di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-7. Di situ tertulis, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Waktu kita berdoa,
kita boleh datang kepada Tuhan siang dan malam. Kapanpun kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan selalu menunggu kita untuk datang ke hadirat-Nya. Sebab itu marilah kita tetap berdoa apapun yang terjadi. Hal yang ketiga, supaya doa kita menjadi efektif, adalah kita berdoa sambil mengucap syukur. Hal ini dijelaskan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Di situ tertulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang berdoa dalam ucapan syukur menandakan dia percaya kepada Tuhan. Dia bersuka cita ketika dia berdoa. Dia meyakini apa yang dia doakan. Ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Firman Allah juga mengajar kita, mengapa ada doa-doa yang sepertinya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Firman Allah menjelaskan, yang pertama adalah karena dosa yang telah dibuat manusia. Hal ini tertulis di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, tidak menyimpan kesalahan orang, dan dalam kecemaran minta kepada Tuhan untuk dilayakkan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hal yang kedua, mengapa doa tidak dikabulkan? Karena doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu tertulis di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Di situ tertulis, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab itu kita harus berdoa dengan motivasi yang benar dan tulus. Sebab itu kita berdoa sesuai dengan firman-Nya dan datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati, dengan iman dan rasa hormat kepada Tuhan untuk menghampiri tahta kemurahan Tuhan. Maka doa kita menjadi doa yang efektif sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita tetap berdoa, terus berdoa, tekun berdoa. Percaya kuasa Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, kami merendahkan diri. Kami mohon pertolongan dan kemurahan Tuhan, supaya kiranya Engkau mengabulkan segala doa dan permohonan kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, suami, istri, dan anak-anak, siapapun yang mengikuti doa pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi mereka semua. Sepanjang hari ini Tuhan tolong. Bagi mereka yang bekerja, berdagang, dan setiap aktivitas yang dilakukan anak-anak Tuhan pada saat ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Engkau tolong mereka, sehingga hari ini berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. Tetapi hamba berdoa juga bagi setiap ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah dan anak-anak yang sekolah. Tuhan memberkati hidup mereka juga. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengar dan menolong mereka dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Bagi mereka yang belum bekerja, hamba berdoa Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan, nyatakan kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga ada kesaksian yang membesarkan nama Tuhan. Setiap pergumulan, masalah anak-anak-Mu Tuhan, kiranya di dalam nama Yesus, Tuhan tolong yang susah, Tuhan hiburkan yang lemah di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan mereka semua di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar bagi mereka yang dalam kesulitan. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus.
Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan pembelaan, Tuhan apapun pergumulan mereka saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan kami berseru kepada Tuhan memohon kemurahan Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa syafaat bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, berikan kesetiaan. Berikan Tuhan senantiasa kerinduan untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kerinduan untuk melayani Tuhan. Juga berkati pelayanan di GPDI Budi Mulia. Semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa syafaat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin kami, para menteri kami. Dari yang tertinggi sampai terendah, seluruh jajarannya. Tuhan berkati pemimpin kami, berkati pemimpin di Indonesia di dalam nama Yesus. Berkati kota Jakarta, berikan kesejahteraan di dalam nama Yesus. Semua kota-kota di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Semakin Indonesia diberkati Tuhan, semakin maju. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan penginjil, pelayan Tuhan dalam pelayanan mereka juga, dalam usaha mereka. Menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan Tuhan tolong mereka senantiasa di dalam nama Yesus. Setiap usaha mengatasi pandemi, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan negeri kami, sehingga negeri kami boleh diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati semua yang mengikuti doa pagi hari ini. Diberkati di dalam nama Yesus, jasmani maupun rohani. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.